Halo Malehim, Haferim, selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan membahas momen luar biasa dalam sejarah umat manusia. Kebangkitan Yeshua pada hari Sabtu sore. Sebuah peristiwa yang bukan hanya mengubah kehidupannya, tetapi juga membawa harapan bagi kita semua. Mari kita selami makna mendalam dari kebangkitan ini dan bagaimana hal itu mempengaruhi iman kita hingga hari ini. Saya ajak kita merenungkan peristiwa luar biasa yang mengubah sejarah umat manusia. Hari ini kita akan membahas kebangkitan Yeshua HaMashiach, Sang Juru Selamat kita, yang terjadi pada hari Sabtu sore setelah penyaliban yang menyakitkan. Yeshua dimakamkan di dalam sebuah kubur. Hari Rabu adalah hari yang gelap bagi murid-muridnya karena mereka kehilangan sosok yang mereka kasihi. Namun sabar dan ketekunan dalam iman mereka akan segera dibalas. Untuk bisa lebih paham, silakan simak video yang berjudul Fakta Menarik Yeshua dan 3 Hari 3 Malam Kematian pada Hari Rabu. Agar paham tepatnya soal kematian Yeshua, yaitu hari Rabu sesuai tanggal 14 Nisan, masa itu saat Yeshua disalibkan. Kita akan lanjut. Ketika hari mulai menjelang malam pada hari Sabtu, dalam keheningan dan kegelapan terjadi sesuatu yang megah. Roh Kudus atau Ruach HaKodes bergerak dengan kuasa di dalam kubur. Yeshua Sang HaMashiach yang telah menanggung semua dosa dan kematian bangkit dengan kemuliaan. Kekuatan Elohim yang tak terbatas mengalahkan kematian. Batu yang menutup kubur berguling dan Yeshua bangkit, menggenapi nubuat yang telah dinyatakan. Dia hidup dan dengan kebangkitannya Ia memberikan harapan baru bagi semua umat manusia yang percaya pasti menerima pengampunan dosa dan keselamatan. Ketika para murid mendengar berita ini, ada keheranan, sukacita, dan juga ketakutan. Mereka ingat kata-kata Yeshua bahwa Dia akan bangkit pada hari ketiga. Saat mereka mendengar kesaksian dari perempuan-perempuan yang pertama kali melihat Yeshua hidup kembali, hati mereka dipenuhi dengan iman dan kebahagiaan yang luar biasa. Kebangkitan Yeshua bukan hanya sekedar peristiwa sejarah, tetapi merupakan fondasi iman kita. Ia membuktikan bahwa kematian tidak memiliki kuasa atasnya, dan dengan demikian kita pun diberikan janji hidup kekal. Kita diingatkan untuk selalu percaya dan berharap kepadanya, terutama di saat-saat sulit. Marilah kita renungkan makna kebangkitan Yeshua dalam hidup kita. Apakah kita sudah menerima hadiah keselamatan yang diberikan oleh Yeshua HaMashiach? Apakah kita sudah bersyukur atas kasih-Nya yang tak terbatas? Haleluya. Oh, kasih setia Bapa Yahweh tidak pernah terbatas. Dengan ini, mari kita tingkatkan iman kita dan bersaksi tentang kebangkitan Yeshua kepada dunia, agar semua orang tahu bahwa Dia hidup dan memberikan harapan bagi kita semua. Amin. Haleluya. Tetap bersama kami dan kita kupas kebenaran ini dalam pengajaran berikut ini. Kita akan masuk di dalam pembahasan Yeshua bangkit hari Sabtu, Sabat, versus Yesus bangkitnya hari Minggu. Ya, ini adalah seri yang keempat dari Esah 2024. Nah, kalau saudara belum melihat pengajaran mengenai yang minggu lalu, Yesus mati hari Jumat dan Yeshua mati hari Rabu, saudara tolong segera supaya saudara tidak ketinggalan atau salah
pengertian di dalam memahami yang saya sampaikan hari ini. Jadi saudara wajib mungkin saudara baru hari ini tahu ya, maka saudara setelah ini saudara wajib mendengarkan mengenai yang saya sampaikan dengan tema yaitu Yesus mati hari Jumat, Yeshua mati hari Rabu ya, untuk dapat mudah saudara menerimanya karena ini bersambung ya. Hari ini adalah sambungan daripada pembahasan yang minggu lalu. Jadi ini wajib ya. Jadi yang belum dengar tolong dengar ya, pelajari, dan setelah itu saudara akan memahami yang saya sampaikan. Nah, sebelumnya kita akan melihat satu ayat terlebih dahulu, yaitu di dalam Markus pasal yang keempat ayat yang ke-11. Silakan Brother Henok untuk membaca buat kita semua. Terima kasih. Markus 4 ayat 11. Dia berkata kepada mereka, "Kepadamu telah diberikan pengetahuan tentang rahasia kerajaan Elohim, tetapi kepada mereka yang berada di luar, hal itu disampaikan dalam perumpamaan." Ya, terima kasih. Ayat ini sangat jelas sekali ya, memberikan perbedaan. Ya, memberikan perbedaan. Dan kalau kita lihat di luar sana, itu perbedaannya itu sangat mencolok sekali. Ya, ada sebagian kelompok yang begitu melihat kebenaran daftar Elohim yang disampaikan di pelayanan menorah ini, mereka dapat memahami, saudara. Ya, mereka bilang, wah ini luar biasa ini, ya dahsyat sekali. Ya, tetapi di kelompok yang lain, mereka ya tidak ngerti-ngerti begitu. Ya, jadi di luar sana ada dua perbedaan yang mencolok ya. Memang ada banyak perbedaan, ada yang ignore atau tidak menggubris ya, itu lain lagi ya, biarin aja mereka. Tetapi sebagian besar seperti dua ini saudara, ada yang betul-betul memahami ya, dan mungkin dalam memahami ini nggak harus sekali langsung memahami, tidak, tetapi harus diulang-ulang terlebih dahulu baru bisa memahami saudara. Nggak masalah. Tetapi masalah titik poinnya adalah untuk orang-orang itu yang grup yang dapat memahami itu, ternyata ayat ini menyatakan bahwa ya ini adalah grup di mana murid-murid Yeshua itu diberi pengertian yang lebih oleh Yeshua, lebih transparan, lebih nyata dan detail ketimbang yang di luar. Dan Yeshua mengatakan buat mereka yang di luar sana itu Yeshua hanya menyampaikannya di dalam perumpamaan-perumpamaan. Nah, inilah yang menyebabkan banyak orang yang di luar sana ada yang nggak ngerti-ngerti saudara. Ya, dasar yang sederhana saja ya mengenai Bapa Yahweh yang menjadi turun ke dunia dan menjadi serupa dengan manusia, yaitu Yeshua HaMasiah, itu ya gak bisa paham saudara. Kemudian mengenai nama ya Yeshua dan sebutan yang salah yaitu Yesus, itu juga sulit buat mereka memahami. Belum lagi yang lebih dalam lagi, 7 hari raya atau perayaan-perayaan pagan, mereka tetap berpaut kepada seperti Natalan dan Easter dan sebagainya. Ya, mereka nggak bisa memahami. Itulah yang dinamakan sebagai roh perumpamaan. Jadi buat mereka, ya, mereka tidak mendapatkan rahasia. Karena apa? Banyak hal sebetulnya yang terjadi. Ya, terutama adalah mereka tidak mau dimuridkan. Ya, Yeshua mengatakan sebelum naik ke Syamayim, ya, jadikanlah segala bangsa muridku. Muridnya Yeshua. Nah, seorang murid, hati seorang murid itu harus mau dibentuk. Tanpa pembentukan, dia tidak mungkin bisa masuk di level murid, saudara. Nek berontak terus, ya lari sana lari sini, nantang terus, ya tidak akan pernah masuk di dalam level murid. Percayalah. Ya, dan ini banyak saya lihat di ministry yang telah Bapak Yahweh berikan sejak 14 tahun yang lalu. Ada sifat-sifat dasar manusia yang selalu challenge atau menantang. Wah, saya sudah melihat ini model-model seperti ini, ya, ini sulit untuk dibentuk menjadi murid.
dan ujung-ujungnya nanti pasti check out, saudara. Ya, undur, jatuh, dan sebagainya. Ya, inilah yang menjadi titik di mana orang itu hatinya tidak mau dibentuk sebagai murid. Ya, jadi kalau saudara kepingin tahu rahasia-rahasia kerajaan Elohim, itu saudara harus mau dibentuk. Ya, jadi ini penting sekali. Nah, kita akan masuk yang lebih dalam ya. Jadi saudara paham ya. Di mana saudara dapat memahami? Kalau sampai saudara belum bisa memahami, saudara coba minta tolong ruah Yahweh Elohim. Bukankah Yeshua sudah mengatakan bahwa ruah Yahweh Elohim akan menuntun kamu kepada seluruh kebenaran? Seluruh, saudara. Ya, itu dahsyat, saudara. Pakai apa yang dikatakan oleh Yeshua. Ngomong sama Yeshua saat saudara berdoa, tuntun aku untuk mendapatkan seluruh ya pengenalan akan rahasia-rahasia kerajaan Elohim. Saya yakin kalau saudara dengan tulus ya berdoa seperti itu, dan itu akan dibukakan, asal hati saudara juga tidak nantang terus, saudara ya, tidak istilahnya itu berargumentasi terus ya. Ini saya perhatikan loh, dan ini menjadi fenomena kejatuhan anak-anak Bapak Yahweh ya, yang tidak mau dididik menjadi murid ya, tidak mau dididik jadi murid. Jadi ini satu karakter yang buruk, saya bilang. Jadi hati-hati ya. Nah, kita akan masuk lebih dalam ya. Nah, kita tahu bahwa kronologi ini telah saya berikan, yaitu kronologi daripada kematian Yeshua saat hari Rabu 14 Nisan. Ingat ya, 14 Nisan ini tidak selalu hari Rabu ya, tidak selalu hari Rabu. Hari Rabu ini akan merepresentasikan mengenai kalender Gregorian. Tetapi 14 Nisannya adalah ketepatannya. Seperti tahun 2024 ini, maka 14 Nisan akan jatuh pada hari Senin tanggal 22 sore hari. Ya, disitulah letaknya. 14 Nisannya hari Senin. Ya, jadi hari boleh berubah, tetapi tanggal itu tidak pernah berubah. Ya, jadi saudara paham. Ya, mungkin saudara akan pernah ditanyain, saudara lahirnya kapan? Ya kan, ada yang bilang misalnya April 4 misalnya seperti itu ya, atau Agustus 8 ya kan. Nah, harinya bisa berubah-berubah, saudara, harinya bisa berubah-berubah ya, tetapi tanggal itu tidak bisa berubah. Lah ya, kok anehnya si Yesus itu tanggal kematiannya itu berubah-ubah, tapi harinya tetap. Gak bingung, saudara ya. Itu sangat-sangat rancu sekali ya, sangat membingungkan sekali, lucu sekali, saudara. Tanggal kematiannya tidak tahu, tapi harinya tahu. Itu kan aneh sekali ya. Nah, itulah tipu daya daripada Satan ya. Nah, kita sudah lihat hal ini minggu lalu, telah saya jelaskan bahwa Yeshua itu matinya itu hari Rabu tanggal 14 Nisan ya, saat 14 Nisan hampir 2000 tahun yang lalu, itu pas Rebo begitu loh. Dan kemudian Yeshua bangkitnya itu 17 Nisan untuk memenuhi prophecy ya, yaitu mengenai 3 hari 3 malam ya, 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam itu tidak pernah berubah, saudara ya, tidak pernah berubah. Namanya 3 hari, 1 hari itu tetap 12 jam, 1 hari 1 malam 12 jam, jadi totalnya 24 jam. Dan kalau itu dikali 3 akhirnya jadi 72 jam, tidak pernah berubah. Nggak ada zamannya Yeshua 1 hari jadi 6 jam, itu nggak ada, saudara ya kan. Habis itu 1 malamnya jadi 8 jam begitu. Mana ada loh perputaran matahari ya, tetap kok ya kan, tetap nggak pernah berubah ya kan. Jadi aneh sekali ya, orang-orang sana itu bisa mengartikan ya, yang di luar sana itu bisa ketipu ya, bahwa zamannya Yonah itu 1 hari itu mungkin tidak 12 jam. Loh, bagaimana ini ceritanya ya kan. Lawang kalender itu tetap kok, musim-musim itu tetap nggak berubah, berarti putarannya ya tetap adalah 1 hari 12 jam, 1 malam 12 jam ya. Nah, berdasarkan ini maka
di mana Yeshua HaMasiah yang matinya 14 Nisan dan bangkitnya 17 Nisan dengan waktu yang hampir bersamaan. Matinya 3 sore, maka bangkitnya juga sekitar 3 sore. Karena faktor 72 jam itu harus digenapi. Nah, disinilah kita bisa melihat sebuah prinsip, yaitu prinsip nubuat adalah pola. Ya. Prinsip nubuat adalah pola. Nah, kita akan melihat prinsip ini bekerja dengan luar biasa. Dengan menggunakan prinsip ini, kita bisa melihat ke depannya itu bagaimana. Ini dahsyat, saudara. Ini dahsyat, ya. Nah, perhatikan bahwa Yeshua itu matinya hari Rabu ya, 14 Nisan. Dan kemudian bangkitnya itu Sabtu, sekitar jam 3 sore. Ya, ingat ya, matinya sekitar 3 sore hari Rabu, maka ditambah 72 jam, maka dia, Yeshua, bangkit juga sekitar jam 3 sore saat Sabat. Nah, Sabat itu adalah hari yang ke-7. Ya, jadi di sini atmosfernya itu adalah atmosfer angka 7. Dan kita bisa melihat ya di dalam kitab Ibrani, tadi saya sudah di atas saya sudah sebutkan, sudah perkatakan bahwa untuk membongkar rahasia ini kita harus kembali ke akar pola Ibrani yang benar, yaitu dengan huruf Ibrani dan juga dengan piktograf dan juga dengan angka gematrianya, barulah terbuka. Saya bisa lihat ini tidak akan pernah terbuka kalau dipakai yang namanya pola Yunani. Nggak akan pernah, saudara. Mereka tetap menolak bahwa Yeshua, mohon maaf, buat mereka Yunani, saya harus pakai kata Yesus, bahwa Yesus tidak akan pernah bangkit hari Sabtu. Yang tahu mereka adalah bangkitnya Minggu, itulah Yesus. Saya bisa lihat, sedangkan kita sedang bicara mengenai Yeshua. Begitu kita ngomong mengenai Yeshua, maka atmosfer aura angka 7 itu banyak sekali kedalaman dan cabang-cabangnya, ya, yaitu Zayin. Hurufnya adalah Zayin, ya, dan inilah yang sangat luar biasa. Tidak, sekali lagi saya tegaskan, tidak akan pernah ditemui, ya, tidak akan pernah ditemui, ya, di dalam pola Yunani. Di dalam pola Yunani tidak pernah bisa ditemui. Bahkan ada beberapa yang mencoba untuk masuk ke dalam pola Ibrani, tetapi mereka juga gagal. Salah satu contohnya adalah the 7 Days of Adventist. Ya, Advent, ya, Advent hari ke-7, 7 Days Adventist. Ya, kalau saudara coba cari Yeshua matinya kapan, mereka nggak bisa ngomong, mereka nggak bisa kasih penjelasan, mereka stuck. Ya, padahal mereka menolak Easter, tapi mereka tidak bisa masuk sampai ketepatan ini. Nah, hanya melalui pintu pola, ya, kembali kepada pola Ibrani yang benar, maka semua rahasia ini terbuka dengan mudah. Bayangin, saudara, terbuka dengan mudah, saudara. Ya kan? Tapi orang kan cari sulit, saudara. Ini karakter manusia yang buruk. Dikasih mudah, ditolak. Dikasih yang sulit, dipikirin terus, akhirnya nyasar, saudara. Ya kan? Ini mudah sekali. Begitu kembali, saudara kembali ke pola akar Ibrani benar, maka semuanya terbuka dengan mudah. Berarti Bapak Yahweh itu tidak mempersulit kita, saudara. Yang bikin masalah adalah manusia mempersulit dirinya sendiri. Ya, saudara paham di situ. Nah, kita kembali. Yeshua bangkit hari Sabat, berarti itu adalah hari yang ke-7. Ingat ya, Sabat adalah hari yang ke-7, dan di situ kita bisa melihat makna Ibraninya. Angka 7 itu hurufnya Zayin, ya, Zayin, dan piktografnya adalah senjata, tapak atau pedang, senjata, dan juga berbicara mengenai makanan, ya, makanan. Nah, kita akan lihat lebih dalam mengenai hal ini, ya. Perhatikan bahwa Yeshua bangkit hari Syabat. Kalau kita lihat hari Syabat, maka di hari Syabat inilah ada sebuah berkat yang luar biasa. Kita akan baca di dalam Kejadian 2 ayat 2 sampai 3. Silakan Brother Reno.
Kejadian 2 ayat 2. Pada hari ketujuh, Elohim menyelesaikan pekerjaannya, dan pada hari ketujuh dia beristirahat dari seluruh pekerjaan yang telah dia lakukan. 3. Lalu Elohim memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itu dia beristirahat dari semua pekerjaan penciptaan yang telah dia lakukan. Iya, terima kasih. So, lihat, kalau saudara perhatikan dari Kejadian pasal yang pertama, perhatikan ya, setiap kali hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai hari yang kelima dan keenam, akan tertulis, ya, dan Yahweh melihat itu baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari kedua. Dan itu terus sampai hari keenam. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari yang keenam. Tapi beda dengan hari yang ketujuh. Beda. Tidak ada tertulis, nggak pernah diucapkan, tidak pernah ada yang tertulis begini. Ya, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ketujuh. Coba cari, saudara. Nggak akan pernah ketemu, saudara. Ya, nah itu maknanya apa? Berarti hari ketujuh ini adalah terang. Hari ketujuh terang, ya. Ini luar biasa sekali, ya. Dan di hari ketujuh, di hari yang Syabat, hari ketujuh ini ada berkat yang luar biasa. Dikatakan lalu Elohim memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Menguduskannya ini maksudnya memisahkannya, tidak sama dengan hari-hari yang lain. Itu maksudnya, ya. Jadi dikuduskan, dipisahkan, tidak akan sama dengan hari pertama, hari kedua, sampai hari keenam. Tidak sama. Hari ketujuh ini sangat-sangat berbeda sekali. Dan special blessing ada di hari yang ketujuh. Ya, nah konsep ini dicuri sama setan. Ya, banyak sekali orang yang mencoba untuk tidak mempercayai ini sehingga mereka kehilangan berkat supranatural. Dulu saya nggak ngerti, saudara. Lo ngerti ini Sabat itu ya dari Advent, saudara. Karena kan sudah pernah saya saksikan bahwa saya ini ya masuk SMA-nya itu di Advent, begitu loh. Disitulah saya baru tahu Sabat. Disitulah saya baru tahu konsep hari ketujuh. Karena saat saya ada di Pentakosta, ya, itu hari yang ketujuh, itulah Minggu, ya kan. Pertamanya ada penolakan, tetapi lama-lama, ya kan, saya pikir nek nolak terus bahaya, ya kan. Puji Bapak Yahweh, saya dilihatkan, luar biasa. Ternyata hari Syabat itu betul hari Sabtu, saudara. Ya, nah ternyata salah tempat saya beribadah di Pentakosta itu, ya grup tabernakel, ya ngawur, ya penjelasannya juga ada yang ngawur mengenai sejarah, tidak bisa terbuka, ya. Jadi ada berkat yang khusus untuk hari Syabat ini. Itu baru lapisan atas, ya. Dan tidak mungkin bisa tembus ke dalam, menggali ke dalam, kalau tidak kembali ke pola akar Ibrani. Ya, banyak teman-teman saya yang tetap di Advent, ya tidak ngerti-ngerti itu, ya kan, mengenai pola yang lebih dalam, padahal mereka sudah tahu Sabat. Mereka juga menguduskannya, sacred. Ya, kalau Sabat mereka ada yang namanya kelas Sabat sebelum kebaktian, itu saya tahu. Ya. Tapi untuk lebih dalam, stop sampai di sana. Karena apa? Karena mereka tidak mau masuk di jalur yang benar. Jadi ini baru kulit, saudara. Belum dalam-dalamnya. Ya, baru kulit bagian atas untuk Syabat ini. Nah, puji Bapak Yahweh, tadi saya sudah jelaskan di atas melalui Markus pasal yang keempat tadi. Kalau saudara dapat mengerti, memahami akan hal ini, ya maka saudara, ya, di hadapan Bapak Yahweh adalah level murid, ya. Tapi kalau saudara tidak dapat memahami,
ya kan? Dan terus berontak terus, yang ngeyel terus, keras hati, tegar tengkuk dan sebagainya, berarti itu sudah kelihatan saudara bukan murid Yeshua. Kalau bukan murid Yeshua, saya harus kasih tahu terlebih dahulu, tidak ada janji rapture, tidak ada. Karena janji rapture itu hanya untuk murid. Jadi jangan sampai yang di luar sana, walaupun tidak mengerti, saudara nyaman, saudara merasa pede, percaya diri, saudara mikir oke, bahwa satu kali nanti saudara akan rapture. Tidak mungkin itu terjadi. Karena saudara tidak masuk, mendorong hidup saudara masuk di dalam level murid. Ini penting sekali, saudara. Saya pernah menyatakan mengenai rapture di dalam Pesah. Ya, coba nanti saya akan singgung lagi dalam hari-hari minggu-minggu yang akan datang ya, supaya mengingatkan saudara ya, bahwa yang di rapture hanya murid. Hanya murid. Karena itu kita bisa melihat, berdasarkan ini kita bisa melihat yang di rapture itu memang sangat sedikit, saudara. Sangat sedikit ya. Karena yang jadi murid itu dibanding dengan kalangan ramai yang di luar sana saat Yeshua, itu tidak sebanding, kecil sekali jumlahnya murid ini ya. Dari situlah kita bisa memastikan bahwa yang di rapture itu hanya sedikit ya. Dan bahaya sekali, saudara, bagi mereka yang sampai sekarang merasa percaya diri ya, tidak mau dididik di dalam akar pola Ibrani yang benar, tetapi mereka percaya diri dapat rapture. Wah, itu ngimpi, saudara. Ya, itu ngimpi. Itu mimpi yang mengerikan sekali. Mengapa? Saat rapture terjadi, mereka tidak terangkat. Tidak terangkat. Sudah dipastikan, Yesus sudah memberikan kode-kodenya. Nanti kita akan belajar ya ke depannya ya. Oke, saya akan teruskan di sini. Ya. Nah, kalau Yeshua bangkit hari Syabat, maka yang pertama kita akan mengingat ya, mengenai apa kalau Syabat itu? Tidak lain adalah perayaan Sukkot. Ya. Karena perayaan Sukkot atau perayaan Tabernakel atau Pondok Daun itu adalah hari raya yang ketujuh dari seluruh hari raya yang ada. Hari raya yang ketujuh itulah Sukkot. Perayaan Tabernakel, perayaan Pondok Daun, dan disitulah Yeshua dilahirkan. Saya bisa lihat. Jadi saat kita melakukan Syabat seperti saudara sekarang di Indonesia jam 11.17 bagian barat, kita di sini jam 9.17 malam Jumat. Saya sudah Syabat, saudara juga Syabat, ya. Nah, Syabat ini yang pertama, ini kedahsyatannya yang juga ditiru sama setan ya, dengan memberikan kode-kode palsu. Tapi inilah yang benar. Yeshua itu mau menanamkan saat kita Sabat, ingat, disitulah Yeshua dilahirkan. Itu yang pertama. Kita bisa lihat, ingat, Yeshua dilahirkan pada saat perayaan Sukkot, perayaan Pondok Daun atau Feast of Tabernacles. Ya, jadi saat kita Syabat setiap minggunya, kita itu bisa mengingat, hari inilah ternyata Yeshua itu dilahirkan. Sangat luar biasa, bukan? Ini cara kerja yang sangat unik, dahsyat, dan powerful. Ya, yang kedua, dengan kita melakukan Syabat, maka kita akan diingatkan bahwa ada angka 7 dan piktografnya, ya, gambarnya itu adalah senjata. Hurufnya adalah zayin, piktografnya adalah senjata. Ingat ya, ini hanya bisa ditemukan di dalam akar pola Ibrani yang benar. Kita bisa melihat, dari sini aja kita sudah bisa melihat kekayaan yang luar biasa. Dibanding di luar akar pola Ibrani yang benar, miskin, gak ada apa-apanya, gak bisa dijelasin apa-apa, saudara. Gak ada yang bisa jelasin Yesus itu bangkitnya Sabtu. Gak ada, saudara. Ya, gak ada sama sekali. Coba saudara ketik aja sekarang. Kita kan sudah di dunia internet yang sangat luas. Kapankah Yesus bangkit? Pasti tulisannya Minggu. Gak pernah Sabtu, saudara. Ya kan? Itulah ya kemelaratan daripada pengertian pola Yunani.
tapi kalau saudara lihat pola akar Ibrani yang benar, kita tidak boleh pakai kata Yesus karena kita sudah tahu, ya itu bukan nama, ya itu kan bukan nama, ya yang benar apa ya, kita harus kembali ke akar pola Ibrani. Namanya Mesias itu adalah Yeshua karena tulisannya Yod Shin Waw Ayin, ya harus kembali. Nah begitu kembali maka semuanya terbuka dengan mudah, terbuka dengan mudah, ya. Nah, saudara hati-hati juga ya, saat saudara menerima daftar Elohim, mulut saudara harus dijaga. Jangan saudara berkata, oh ini kok sulit sekali ya, saya tidak pernah bisa menerima hal ini. Oh, nutup saudara, nutup langsung itu. Ya, jadi saudara walaupun tidak ngerti, untuk sementara ini, mungkin saudara baru pertama kali masuk di pelayanan menorah, saudara jaga mulut, karena mulut adalah kendali hidup. Dikutip di Yakobus kan, mulut itu sebagai setir, betul ya, yang dapat membelokkan kapal yang besar-besar. Jadi hati-hati saudara. Ya, saat saudara belum mengerti, saudara jangan memperkatakan sesuatu yang keliru. Kalau seandainya belum mengerti, ya, saudara bisa berdoa kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua Mashiach. Aku pasti akan mengerti. Itu caranya begitu. Dan itu, ucapan itu akan menuntun saudara, saudara akan ngerti, dan saudara akan menjadi murid, dan saudara akan masuk di dalam rapture. Ya, itu pemahaman yang dahsyat. Nah, kembali lagi. Ingat, angka 7, Syabat yang mengandung angka 7, itu piktografinya adalah senjata. Nah, kalau kita lihat masalah senjata, maka kita akan melihat senjata itu digunakan untuk bertempur. Ya, nah disinilah pada saat hari Syabat, saudara juga bisa mengingat, oh nanti akan terjadi Armageddon, perang Armageddon. Itu jatuhnya pada angka yang ke-7.000. Ya, jadi auranya angka 7. Perang Armageddon, kita bisa mengingat. Hari ini kita Syabat, kita mengingat kelahiran Yeshua HaMashiach. Kedua, kita akan melihat Armageddon. Ayatnya ada di dalam Wahyu 19 ayat 15-16. Ya, silakan Brother Henok, terima kasih. Wahyu 19 ayat 15. Dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam untuk mengalahkan bangsa-bangsa, dan dia akan menggembalakan mereka dengan tongkat besi. Dia akan memeras anggur dalam kilang anggur murka dan amarah Elohim penguasa semesta. 16. Dia mempunyai sebuah nama yang tertulis pada jubah dan pahanya, Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat, jadi pada saat kita melakukan Sabat mingguan, kita juga bisa mengingat nanti Yeshua akan datang menghancurkan setan-setan dan Satan, dan juga anti Hamasiah dan nabi-nabi palsunya, dan semua orang-orang yang menerima tanda 666, ya, yaitu pada perang Harmagedon. Disitulah saudara bisa mengingat, nanti aku turun bersama-sama dengan Yeshua HaMashiach. Dahsyat ya, luar biasa saudara. Cuman satu hari saudara, Sabat itu bisa ya membangun konsep dalam pikiran kita, akan ada terjadi satu perang, yaitu perang Armageddon, dan kita akan ikut serta karena kita sudah di rapture terlebih dahulu. Ya, luar biasa kan? Inilah yang saya sebut tadi sebagai prophecy is a pattern. Ya, prophecy is a pattern. Itulah kekuatannya. Ya, nubuat adalah pola. Ya, jadi kebangkitan Yeshua pada hari Syabat itu sebuah prophecy, saudara. Sebuah kenyataan, ya, itu kenyataan. Tapi di dalamnya juga mengandung nubuat yang akan datang itu bagaimana. Gak luar biasa saudara. Jadi kita bisa jaga-jaga saudara. Ya, nah kita bisa lihat ya di manakah perang Armageddon dalam peta zaman. Ya kita bisa lihat saudara. Karena sudah bisa lihat ya, hari ini tahun 2024. Sebelah kanan bawah ada tulisan hari ini titik 2 2024. Nah kita bisa lihat ya. Kalau di sini hari ini 2024, maka saat ya di awal kerajaan 1000 tahun, maka disitulah Armageddon. Nggak lama lagi saudara.
Ya, nggak lama lagi. Dan ini sebuah fakta yang tak terbantahkan. Luar biasa nggak? Jadi kita bisa ngukur gitu loh. Iya kan? Bisa diukur. Lah saudara aja bangun rumah pakai ukuran loh. Iya kan? Pintunya diukur. Kalau nggak diukur gimana caranya? Nggak jadi saudara. Nggak pas semuanya. Iya kan? Saudara bikin meja nggak pernah diukur. Abstrak mejanya. Ya kacau balau ceritanya begitu. Ya, jadi tahun 2024 ini, 2024 ini kita bisa mengukur flashback ke belakang, ya, dimana kapan kejatuhan daripada Adam dan Hawa. Udah kelihatan saudara. Ya, sangat-sangat kelihatan. Jadi kita bisa melihat tidak lama lagi Armageddon saudara. Tidak lama lagi. Ya, dan itu sangat luar biasa. Nah, kemudian yang berikutnya, bangkit hari Syabat itu mengingatkan akan apa ke depannya? Tidak lain adalah kerajaan damai 1000 tahun. Wah, luar biasa saudara. Ini berhubungan dengan Sukot saudara. Ya, Sukot itu adalah gambaran juga, ya, mengenai kerajaan damai 1000 tahun. Ya, itu adalah festival pondok daun. Maknanya di sana. Kita baca di dalam Yesaya 65 ayat 25. Silakan Brother Enoch. Yesaya 65 ayat 25. Serigala dan anak domba akan makan bersama-sama, dan singa akan makan jerami seperti lembu, dan debu menjadi makanan ular. Mereka tidak akan melakukan yang jahat ataupun membuat kehancuran di semua gunung kekudusanku. Yahweh berfirman. Ya, terima kasih. So bisa lihat ayat ini, Yesaya ini hidupnya kalau tidak salah sekitar 600 sampai ya perkiraan 700 atau 800 tahun sebelum Yeshua dilahirkan, sebelum Masehi saudara. Ya, sekitar antara 600 sampai 800 tahun sebelum Yeshua dilahirkan. Dari sejak zaman Yesaya bahkan sebelumnya tidak pernah yang namanya singa itu makan jerami atau rumput kayak lembu. Dan itu tidak akan pernah terjadi sampai detik ini. Ya, kalau saudara memelihara singa, saudara kasih jerami atau lembu, ya, yang dimakan adalah manusianya yang kasih jerami. Ya, nggak pernah itu terjadi. Tapi mengapa ayat ini kok bisa ada? Nah ini dia saudara. Kalau sudah bisa taruh tempat ayat ini dengan ketepatan, maka kita akan tahu inilah yang disebut sebagai kerajaan 1000 tahun. Di mana di sana terjadi perubahan struktur anatomi binatang. Itu dulu saudara. Ya, banyak hal. Serigala makan bersama-sama dengan anak domba, ya kan? Sekarang serigala makan anak domba, ya kan? Tapi nanti tidak lama lagi serigala tidak doyan dengan domba, tapi doyan dengan rumput, dengan jerami seperti lembu, ya kan? Nah ini dia, tidak lagi membahayakan. Saudara kalau masuk taman safari jangan macam-macam keluar mobil, itu menjadi santapan yang luar biasa, ya. Jadi, dan itu terbukti saudara. Beberapa waktu yang lalu saya melihat sebuah klip, ya, ada orang pergi taman safari, suami istri bertengkar, nggak tahu bagaimana. Saya juga aneh juga lihat, dan itu direkam di CCTV. Dia bertengkar, dia keluar, nah pas keluar itu tempatnya singa, bubarlah istrinya, diterkam singa, ya kan? Saya bisa lihat emosinya menghancurkan dirinya sendiri, ya kan, dimakan singa. Itu kan mati konyol itu namanya, dan itu betul terjadi. Coba cari aja di YouTube, ya, istrinya keluar diseret sama singa, tukaran di kandang singa, ya habis kamu, ya kan? Karena manusia nggak punya nalar sih, I don't know, ya, saya nggak tahu. Tapi jelas hari ini tetap singa nggak doyan jerami. Hari ini singa doyannya daging mentah, bukan daging steak yang mateng, bukan.
ya kan? Tapi nanti ayat ini akan menjadi kenyataan, yaitu kerajaan 1000 tahun. Kapankah dan di manakah akan kerajaan 1000 tahun? Ya, saudara bisa lihat melalui bagan peta zaman ini. Di kerajaan 1000 tahun inilah nantinya serigala, singa, ya, dan kemudian beruang dan sebagainya, itu semua makan jerami. Kita bisa lihat inilah hari yang ke-7 dari milenia, yaitu 7000 tahun ke-7000. Inilah Syabat milenia. Hari ini kapan? 2024. Kalau dihitung dari kejatuhan Adam dan Hawa, kita sudah melampaui 6000 tahun. Pak, saya kok tidak terasa? Iya, nggak terasa lah, umurmu baru 50 tahun, 70 tahun. Saudara tidak akan terasa. Saudara bisa lihat, tapi saudara bisa merasa dengan menggunakan tabel peta zaman. Ternyata kita ini sudah, manusia ini sudah menjalani 6000 tahun. Kurang satu kali nanti. Disinilah kita harus jaga-jaga. Dan waktu ini sudah semakin dekat. Kita sudah tahu ketepatannya dari mana. Ya, jadi itulah kerajaan 1000 tahun. Nah, selain daripada kerajaan 1000 tahun, ya, kebangkitan Yeshua pada hari Sabat, ya, itu angka 7, itu juga mempunyai makna, yaitu manusia yang dimahkotai. Ya, angka 7 itu seseorang yang dimahkotai, diberikan mahkota. Nah, siapakah yang diberikan mahkota? Tidak lain adalah Yeshua HaMashiach, yang adalah Raja Damai dalam kerajaan 1000 tahun. Kita bisa lihat ayatnya di mana? Kita akan lihat di dalam Wahyu 19 ayat 11 sampai 13. Silakan Brother Renat. Wahyu 19 ayat 11. Aku melihat Syamaim terbuka. Lihatlah, ada seekor kuda putih, dan dia yang duduk di atasnya disebut setia dan benar. Dia menghakimi dan berperang dalam kebenaran. 12. Matanya seperti nyala api. Di kepalanya ada banyak mahkota. Dia memiliki sebuah nama yang tertulis yang tidak diketahui seorang pun kecuali dia sendiri. 13. Dia mengenakan jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya disebut Firman Elohim. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat di kepalanya ada banyak mahkota. Nah, luar biasa kan? Padahal angka 7 huruf Zayin, ya, kita kembali ke akar pola Ibrani yang benar, itu maknanya adalah kepala yang dimahkotai. Huruf-huruf lain tidak. Dari 22 huruf Ibrani hanya satu yang mempunyai makna kepala yang dimahkotai, yaitu huruf Zayin, dan angka gematrianya adalah 7. Ya, jadi sangat dahsyat sekali kan? Ya. Jadi saat kebangkitan Yeshua hari Syabat, dan kita juga merayakan Syabat mingguan, kita bisa mengingat satu kali nanti kita akan melihat kekasih laki-laki kita, Yeshua HaMashiach, mengenakan banyak mahkota. Saya bisa lihat dahsyat sekali, ya. Dan mempelai Yeshua HaMashiach, ya, dikasih mahkota, ya kan? Lah, kalau rajanya kasih mahkota, masa permaisurinya, ya kan, masuk dikasih belangkon? Lah ya tidak, saudara, ya kan? Mungkin yang di daerah luar Jawa nggak ngerti belangkon, ya kan? Ya sama, pakai mahkotanya, ya kan? Ya, tapi nanti ada bagian-bagian orang yang tidak dimahkotai, yaitu orang-orang yang ketinggalan dan diselamatkan melalui membayar dengan darahnya sendiri. Karena itu jangan sampai ketinggalan, ya, jangan sampai ketinggalan rapture. Saudara nggak dapat mahkota loh. Yang saudara dapatkan, kalau saudara sampai ketinggalan, hanya pakai jubah putih, megang daun palem seumur selama-lamanya. Kemeng saudara, tangannya megang daun palem gitu toh. Nggak dapat apa-apa, nggak ada kemuliaan, tidak ada mahkota. Mengapa? Karena udah dikasih tahu, jadilah 5 gadis bijaksana. Nggak mau, ya, nggak mau dididik sebagai murid,
Ya, maunya kesombongan, pikirannya aku harus ministry. Lo gak buat apa kalau ministry tapi ketinggalan. Begitu loh. Hati-hati saudara, jangan jatuh dengan ya spirit apa itu namanya? Spirit bukan arogansi ya, spirit kepingin jadi besar ya melalui ministry. Ya, biar banyak dikenal orang, biar banyak misalnya itu orang pada tunduk-tunduk, wah hebat ini, karunia-nya luar biasa. Ya, itu jerat, saudara, jerat. Ya, saya selalu mengatakan, ya, kalau ada orang yang terberkati dari pelayanan menorah, saya berkata haleluya, puji Bapa Yahweh. Tanpa ruah Yahweh Elohim, saya pun juga manusia biasa. Gak bisa apa-apa kok. Ini anugerah, ini anugerah. Jadi terima kasihlah kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Ya, kalau saudara bisa mendapatkan pengertian Davar Elohim, bersyukurlah. Ya, bersyukurlah kepada Bapa Yahweh. Karena tanpa ruah Yahweh Elohim, saudara juga nggak mungkin dapat, saudara. Nggak bisa paham. Ya, jadi ini penting sekali ya. Ini praktek-praktek yang harus kita lakukan. Bagian kita yaitu bersyukur kalau kita diberi pemahaman, pengenalan, dan kita masuk menjadi murid, dan kemudian kita masuk menjadi 5 gadis yang bijaksana, dan satu kali nanti kita akan dapat mahkota. Ya, dan kalau saya lihat di dalam kitab Wahyu ada 24 tua-tua saat serafim itu menaikkan puji-pujian, mereka melempar semua mahkotanya. Bukan melempar itu berarti mereka meremehkan, tidak, tetapi itu sebuah tindakan penghormatan. Yang layak menerima mahkota adalah Yeshua HaMashiach. Kita ini dapat anugerahnya saja. Pahami itu baik-baik. Ini penting sekali. Iya, tapi kita pasti akan dikasih mahkota bagi manusia-manusia Elohim yang masuk dalam rapture. Yang nggak masuk rapture, gundul, lontos. Sudah bisa lihat nggak dapat apa-apa. Dan itu untuk kekal selama-lamanya. Ya, kekal. Ini masalah kekekalan loh. Jadi saudara jangan macam-macam loh. Ini waktu sudah semakin dekat, saudara nyimpang, saudara undur, saudara jatuh, saudara di bawah tudung yang salah, risikonya terlalu besar. Terlalu besar. Coba pikirkan baik-baik. Ya, minggu lalu saya menyampaikan tudung itu untuk membuat banyak orang tidak tersesat. Itu tujuannya di sana. Tidak ada unsur untuk menjelekkan atau menjatuhkan orang-orang tertentu. Tidak ada. Ya, saya merindukan semua pertobatan. Terjadi pertobatan yang luar biasa. Ya, kalau nggak mau bertobat, itu bukan urusan saya. Saya sudah menyampaikan. Tapi bagi saudara yang nggak ngerti apa-apa, jangan sampai saudara masuk dikelabuhi dengan tudung yang salah. Terjebak saudara. Yeshua sudah mengatakan, orang buta nuntun orang buta, dua-duanya nyemplung sumur yang sama. Hati-hati saudara. Ini penting banget saudara. Ya, sangat-sangat penting sekali. Jangan sampai saudara di bawah tudung yang salah. Ya, kenapa? Hubungannya apa? Transfer spirit. Saya kan udah ajarkan minggu lalu. Jadi tudung itu sangat berhubungan dengan transfer spirit. Di mana saudara ditudungi, disitulah akan terjadi transfer spirit. Dan manifestasinya banyak. Kan saya sudah ungkapkan minggu lalu. Manifestasinya itu banyak. Ya, banyak. Dan itu akan menjatuhkan, menjegal daripada anak-anak Bapa Yahweh yang tidak sungguh-sungguh di dalam tudung yang benar. Hati-hati saudara ya, hati-hati. Yang rugi saudara sendiri. Ya, saudara tidak akan merugikan saya, tidak akan. Yang rugi saudara sendiri. Jadi saudara pikirkan baik-baik ya. Ini langkah-langkah terakhir loh saudara. Ya, kita sudah tahu ya, langkah-langkah terakhir menuju rapture. Jangan sampai salah langkah kepleset saudara. Jatuh bahaya sekali.
Ya, sangat baik sekali. Ya, jadi dari sini saat kita merayakan Sabat, maka kita bisa memikirkan Yeshua HaMashiach, Sang Kekasih kita, ya, yang akan mengenakan banyak mahkota. Luar biasa. Kemudian, saya perhatikan, ya, mengenai makanan. Perhatikan di sebelah kanan atas itu ada gambar pedang dan gambar bread, roti yang mewakili sebagai makanan. Ya, saat kita melakukan Syabat hari ini dan hari-hari Syabat yang akan datang, maka kita juga akan mengingat kerajaan damai yang penuh dengan kelimpahan berkat yang luar biasa. Yesaya 65 ayat 21 sampai 23. Silakan brother. Yesaya 65 ayat 21. Mereka akan membangun rumah-rumah dan tinggal di dalamnya. Mereka akan menanam kebun anggur dan memakan buahnya. 23. Mereka tidak akan membangun sehingga orang lain yang tinggal di dalamnya. Mereka tidak akan menanam sehingga orang lain memakannya. Sebab seperti umur pohon, demikian hari-hari umatku dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. 24. Mereka tidak akan bekerja keras dengan percuma ataupun menghasilkan kesusahan, karena mereka adalah keturunan yang diberkati Yahweh dan anak cucunya ada bersama mereka. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat nanti dalam kerajaan 1000 tahun, ya, maka orang akan mengusahakan tanah, ya kan, dan mereka akan memakan hasil tanahnya. Tidak ada yang namanya gagal panen, tidak ada yang kena hama, semuanya berhasil. Nggak luar biasa, ya kan? Mereka juga membangun rumah tetapi tidak diambil oleh orang lain. Saudara bisa lihat ada kelimpahan yang luar biasa. Dan kalau dilihat dari ayat-ayat ini, maka dalam kerajaan 1000 tahun itu, ya, ternyata betul-betul satu masa yang agraris. Saudara tahu ya agraris? Satu masa yang betul-betul subur. Pertanian. Ya. Pertanian, Pak. Pertaniannya dahsyat, saudara. Nanam apa saja berhasil. Ya, mungkin yang di Indonesia pasti lebih bisa memahami daripada yang di Amerika. Saudara kan, apa itu namanya, ada lagunya itu, siapa yang bikin itu, ya kan, kolam susu, terus apa itu, melempar apa, terus jadi tumbuh, itu siapa itu? Kos plus, Pak. Oh ya, Kos Plus, ya betul kan, itu salah satu yang ngomong, itu kan menceritakan kesuburan tanah Indonesia. Nah, memang betul saudara, di Amerika apalagi, ya, di Arizona, ya, buang biji, nggak tumbuh biji saudara, ya, kering mati saudara. Tapi di Indonesia subur. Kerajaan 1000 tahun lebih subur lagi. Siapa di sini kepingin jadi petani? Wah, petani yang sukses. Ada? Ada yang mau jadi petani yang sukses? Nggak mau, Pak. Nggak mau. Tapi ada yang mau loh. Ada yang mau, silakan angkat tangan. Tunjukkan tangan saudara. Ya, silakan, nggak apa-apa kalau mau. Ya. Saya mau roger aja. Nah, tubuh kemuliaan nggak butuh jadi petani, saudara. Ya, nggak butuh jadi petani. Tubuh kemuliaan itu bisa makan, oke, nggak makan juga nggak masalah, iya kan? Nah, namanya tubuh kemuliaan, ya kan? Jadi yang dimaksudnya di kitab Yesaya ini adalah orang-orang yang masih dalam tubuh jasmania, ya, seperti saudara dan saya yang lolos dari 666 dan mereka masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, kalau saya tidak mau bagian itu, ya kan? Bahaya sekali, ya. Saya mau yang rapture, tubuh kemuliaan. Ya, oke, haleluya. Ya. Nah, jadi kita tahu ya bahwa akan ada kelimpahan yang luar biasa. Jadi sangat besar kemungkinan
tidak ada stock market dalam kerajaan 1000 tahun. Nggak ada, saudara. Mau stock marketnya ya kayak apa? Ya kan? Kelihatannya juga dari hal ini bisa disimpulkan tidak ada sistem perdagangan seperti menggunakan uang. Mungkin bisa saling membantu, barter, itu bisa. Ya kan? Lah semua dikerjakan berhasil. Ya, berhasil ya semua yang dikerjakan. Nggak ada hama, nggak ada sakit penyakit. Berarti nggak ada yang namanya pabrik pestisida, ya kan? Nggak ada. Ya kan? Nggak perlu juga pabrik pupuk, nggak perlu. Ya kan? Semua yang ditanam tinggal biji langsung berhasil berbuah, limpah lagi. Kan dahsyat, saudara. Ya kan? Nah, jadi kelihatannya uang tidak berlaku. Ya, kelihatannya begitu. Ya, sangat dahsyat sekali. Dan tidak perlu yang namanya kebun binatang. Nggak ada kebun binatang. Ya kan? Binatang-binatang bebas, tidak membahayakan sama sekali. Hebat ya, luar biasa ya rencana Bapak Yahweh ya. Hari ke-7, saudara, dari milenia. Ya, nah, saya juga sampaikan di dalam kode rahasia 2 hari pengajaran mengenai hari yang ke-7 ini. Saudara bisa melihat pengajaran ini juga untuk memperlengkapi ya pengajaran yang sudah dapatkan sekarang, bahwa ini juga sudah diprofetikan, sudah diprofesikan banyak ayat-ayatnya ya, yaitu sebagai contoh di mana Yosua membawa umat Israel masuk tanah Kanaan dan kemudian dia harus dikasih jarak yaitu 2000 hasta. Ya, saya bisa lihat di kitab Yosua yang juga merepresentasikan sejak kematian Yesua ada 2000 tahun. Ya, lah kalau Yesua matinya tahun 30 Masehi, maka ya dipastikan Yesua akan datang ya 2030. Ya, disitulah kedatangan Yesua. Ini bukan rapture ya, kedatangan ya, rapture lain lagi. Kemudian dalam Hosea 6 ayat 1 dan 2, silakan Brother Henok untuk membacanya. Hosea 6 ayat 1. Marilah dan biarlah kita Israel berbalik kepada Yahweh, sebab Dia telah mencabik tetapi Dia akan menyembuhkan kita. Dia telah menghantam tetapi Dia akan membebat kita. 2. Dia akan menghidupkan kita setelah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Dia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat kita itu Israel. Karena apa? Karena Hosea itu orang Yahudi Israel. Inilah nubuatan kitab Hosea. Kalau kita lihat Hosea ini juga hidupnya sekitar antara 600 sampai 800 tahun sebelum kelahiran Yesua, sebelum Masehi. Tapi profesi ini, nubuat ini sudah diucapkan, dan sejak Hosea mengucapkan atau menuliskan profesi ini dari inspirasi Ruach Yahweh Elohim, belum pernah terjadi. Kenapa? Ya kita ini yang akan melihat penggenapan-penggenapannya, karena kita sudah melampaui hampir 2 hari. Ya, kenapa 2 hari? Yaitu 2 hari di mana Yahweh mencabik Israel. Yahweh menghantam Israel, karena Israel saat itu di court atau di pengadilan tempat Yesua diadili, mereka meneriakkan sebuah kalimat kutuk buat dirinya sendiri, yaitu biarlah darahnya, yaitu darah Yesua, tertanggung atas kami dan atas anak-anak kami. Bubar, ngutukin dirinya sendiri ya, dan itu 2 hari ya. Karena itu kita sudah hampir 2 hari, saudara ya. Dan sebelum 2 hari itu terjadi, maka Israel harus sudah ada di bumi ini kembali, yaitu tahun 1948. Dan hari ini Israel menjadi kuat ya. Israel sekarang sangat pede sekali. Nggak apa-apa mereka pede, karena Bapak Yahweh yang akan menolong mereka
ya, memenangkan pertempuran demi pertempuran. Tapi ingat, tidak lama setelah PD-nya, ya, Israel ini terlalu pede dengan membangun bait suci yang ketiga, di titik itulah akan terbalik keadaan mereka, yaitu mereka akan dicabik-cabik dengan anti Hamasiyah, ya, yang lamanya hanya 3,5 tahun. Dan setelah itu pada hari yang ketiga, ya, masuk pada hari ketiga, yaitu 3.000, bukan 3.000 ya, memasukin tahun ke-3.000 sejak Yeshua mati, maka disitulah perang Armageddon dan Israel akan hidup kembali. Karena itu kerajaan 1000 tahun adalah kerajaan Israel. Jangan pernah mimpi, ya, kerajaan 1000 tahun itu adalah kerajaan Kristen. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada, saudara. Kerajaan 1000 tahun itu adalah kerajaan Israel. Ya, orang yang masuk sana harus taat kepada Torah, tapi dalam sudut pandang yang benar dan dikombinasikan dengan peraturan-peraturan Torah yang berlaku. Salah satunya harus disunat secara fisik dan disunat hati, dua-duanya. Itu ada di sana. Ya, itu pernah saya bahas juga mengenai hal itu. Ya. Nah, di dalam Lukas 13:32, silakan Brother Henok juga membacanya. Lukas 13 ayat 32. Dan dia berkata kepada mereka, seraya pergi, katakanlah kepada serigala itu, lihatlah, aku mengusir roh-roh jahat dan melakukan penyembuhan hari ini, dan esok dan pada hari ketiga aku akan menyelesaikannya. Ya, terima kasih. So, bisa lihat perhitungannya dihitung dari 30 Masehi sejak kematian Yeshua, maka ditambah 2 hari yang sama dengan adalah 2000 tahun, karena 1 hari di hadapan Bapa Yahweh sama dengan 1000 tahun di hadapan manusia. Ya, maka di titik itulah Yeshua HaMashiach tahun 2030 akan bertempur menghancurkan anti Hamasiyah. Itulah 2 hari. Hari ketiganya kapan? Hari ketiganya adalah di mana Yeshua memerintah sebagai raja di dalam kerajaan 1000 tahun. Itu hari ketiga. Ya, inilah aplikasinya. Jadi kita sudah tidak lama lagi, saudara. Ya, sangat tidak lama lagi. Dan tahun 3030 dunia atau bumi yang saudara pijak ini akan dihancurkan dengan api. Selesai. Ya, selesai. Kurang 1000 tahun lagi. Ya, hari ini kita bisa lihat dalam peta zaman. Hari ini tahun 2024. Nah, saudara bisa melihat tidak lama lagi. Ya, perang Armageddon. Tapi ingat, ya, sebelum perang Armageddon akan ada masa 3,5 tahun anti Hamasiyah. Dan kita sudah masuk di 3,5 cycle yang pertama. Sudah masuk. Berdasarkan putaran pola Shemitah. Sudah masuk. Tidak lama lagi, saudara. Tidak lama. Karena itu saudara jaga-jaga. Ya. Nah, bagaimana dengan pola Yunani? Pola Yunani cuma ngomongin cuma satu, saudara. Kita bahas panjang lebar ya. Pola akar Ibrani ya. Kita pola Yunani cuma satu. Yesus bangkit hari Minggu. Dan pengertiannya cuma satu, yaitu Sunday. Inilah yang disebut sebagai pemujaan terhadap Dewa Matahari. Jadi Yesus adalah Dewa Matahari. Ingat, Yesus dan Yeshua itu tidak sama. Yesus itu diciptakan oleh Konstantin. Ya, tahun 325 Masehi di Konsili Nesia. Disitulah Yesus disahkan. Ya, pantas. Ya, banyak orang yang di sana merayakan 25 Desember sebagai lahirnya matahari. Ya, lahirnya matahari. Ya, 25 Desember. Untuk Yeshua tidak. Yeshua lahirnya adalah 15 Tisri. Sekitar akhir September atau awal Oktober. Ya,
Jadi harus patokannya Ibrani, sedangkan Yunani patokannya adalah Gregorian. Kita bisa lihat di sini, inilah penyembahan terhadap dewa matahari. Bisa digali lebih banyak? Tidak ada sama sekali. Hanya ini. Inilah kemelaratan dari pola ya di luar akar Ibrani dan syarat dengan penyembahan dewa-dewa asing. Bapak Yahweh benci terhadap penyembahan dewa-dewa asing. Karena itu siapapun yang masih merayakan 25 Desember berarti hatinya mendua. Bapak Yahweh tidak suka dengan manusia yang hatinya mendua. Dan jelas mana mungkin hatinya mendua mau masuk rapture. Jangan ngimpi gitu loh. Jangan ngimpi. Ya, di sini jelas terlihat Yesus itu Sunday, Ra. Yesus itu Ra. Ya kan? Dewa matahari. Ya, sangat jelas sekali. Nah, saya akan tutup dengan ini. Masa rapture ini sudah semakin dekat, saudara ya. Sudah sangat dekat ya. Kita terus bergulir dan semakin lama semakin dekat ya. Dan kita akan melihat bagaimana strategi setan untuk manusia-manusia Elohim. Ya, strateginya bagaimana? Ini penting sekali supaya untuk menjaga hidup saudara. Ya, setan terhadap orang yang menyembah dewa matahari, dia nggak bingung, atau dewi bulan, atau dewi kesuburan, Easter, ya, dia nggak bingung. Kenapa? Karena sudah menjadi miliknya, ya. Dan setan itu kejam, dia mempunyai sifat yaitu suka melihat penyiksaan. Wah, itu doyan banget si setan itu. Nah, setan itu maka karena kalau orang-orang yang seperti yang penyembah dewa matahari, Natalan, kemudian Imlekan, ya, kemudian Paskah, yaitu Easter, ya, dia nggak bingung, saudara, nggak bingung, ya, sudah miliknya. Nah, maka itu siapa yang belum menjadi miliknya, yaitu mentargetkan manusia-manusia Elohim. Dan disinilah saudara sebagai manusia-manusia Elohim itu harus berjaga-jaga. Mengapa? Karena saya sudah sampaikan ini di Wahyu pasal 12 ya, pengajaran Wahyu 12. Target daripada setan adalah sepertiga bintang yang disyamain, yaitu bintang-bintang yang banyak. Tapi kitab suci sudah menubuatkan bahwa sepertiga bintang akan berguguran. Anak-anak Bapa Yahweh akan berguguran sepertiga. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Posisi saudara dan saya sudah sebagai bintang, tapi jangan pede dulu karena belum rapture, saudara. Kalau saudara sudah rapture, pede nggak apa-apa, saudara. Nggak ada masalah, nggak akan balik, saudara. Mau sudah rapture, gimana balik? Tapi sebelum rapture, saudara jangan pede. Saudara harus berjaga-jaga. Ini penting, ya. Dan saudara jangan pikir, oh ekor naga itu serem. Oh saudara tidak ngerti. Ekor naga ini halus. Dan juga seringkali menggunakan atribut-atribut Yahweh. Wow, itu halus, saudara. Ya, menggunakan nama Yahweh, nama Yeshua HaMashiach. Kelihatannya polanya benar, tapi menyesatkan. Ini bahaya, sangat-sangat berbahaya. Jelas ini nubuatan, bintang-bintang ini mewakili anak-anak Bapa Yahweh yang akan digugurkan. Nah pertanyaannya, saudara mau termasuk sepertiga bintang apa enggak? Baca. Enggak dong. Enggak. Ya? Mau enggak? Itu. Ya, kalau saudara bertekad tidak mau, saudara hati-hati ya. Hati-hati, langkah saudara itu jaga baik-baik, saudara. Ya, jaga baik-baik dan terutama telinga saudara juga jangan sampai tertipu. Jangan sampai tertipu.
Ya, kita akan baca satu ayat ya. Nah, oke, sebelumnya bagaimana caranya agar tidak terseret ekor naga? Ini kan penting kan ya. Jadi bagaimana caranya? Karena naganya semakin lama semakin marah nih. Ya, nah bagaimana supaya tidak terseret ekor naga? Ya, kita akan lihat di satu ayat, dan ini sebetulnya pembahasan untuk besok. Ya, coba kita akan baca ini ayat yang terakhir untuk hari ini di dalam Lukas 9 ayat 53 sampai 55. Silakan Brother Enoch. Lukas 9 ayat 53. Tetapi orang-orang Samaria tidak mau menerima dia, karena tampak bahwa dia hendak menuju Yerusalem. 54. Melihat hal itu, murid-muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, berkata, Tuhan, apakah engkau mau kami menyuruh api turun dari langit untuk menghancurkan mereka, seperti yang dilakukan Elia? 55. Tetapi dia berpaling dan menegur mereka. Katanya, kamu tidak sadar roh apa yang ada padamu? Iya, terima kasih. Ini perkataan Yeshua saat Yakobus dan Yohanes, ya, karena emosi, ya, dia mengatakan satu kalimat, karena mereka diusir dari Samaria, ya, karena begini saudara, ya, Israel zaman Yeshua itu terbagi menjadi 3 wilayah. Bagian utara, ya, itu adalah namanya Galilea. Bagian tengah itu adalah kota-kota Samaria, dan bagian bawah itu adalah Yudea. Ya, itu pembagiannya. Jadi orang yang dari atas, dari Galilea, kalau mau menuju ke Yerusalem, mereka harus dan pasti lewat Samaria. Dan orang Samaria itu benci sama orang Yahudi, termasuk orang Yahudi benci sama orang Samaria. Orang Samaria ini adalah orang Yahudi yang campur dengan orang Goyim, itu orang Samaria. Campur, kawin campur. Ya, karena mereka saling membenci. Nah, satu kali Yeshua sama grup rombongannya mau ke Yerusalem dari Galilea. Ternyata, ya, saat mau beristirahat mereka ditolak. Ini beda cerita saat Yeshua bertemu dengan perempuan yang berzinah, ya, yang dia punya suami 5 kalau nggak salah ya di situ ya. Ini beda ya, jadi caranya beda. Di situ Yeshua diterima, tapi di tempat lain di Samaria, ini jalur lain kelihatannya, Yeshua ditolak. Nah, saat itu Yakobus Yohanes tuh ngeceplos, dia ngomong begini, karena dia tahu tentang api yang turun dari langit, dari Syamayim. Ya, sehingga dia berkata sama Yeshua, engkau mau kami suruh api turun dari langit menghancurkan orang-orang ini yang tidak mau menerima kita? Kita akan turunkan api dari langit seperti yang dilakukan Elia. Woi, ya, mereka ngomong kayak gitu, Yeshuanya nggak tambah muji, tapi dimarahi sama Yeshua. Kamu ini nggak sadar, kamu nggak tahu ya roh apa yang ada dalam kamu. Nah, ayat 55 ini nggak ada di LAI, nggak ada. Coba cek aja ya, saya nggak tampilkan di sini, tapi jelas tidak ada di LAI, dipotong ayat ini. Ya, padahal ada. Inilah salah satu penyesatan LAI. Ya, jadi dikatakan oleh Yeshua, kamu nggak sadar ya, ngomong kayak gitu ya, kamu nggak tahu roh apa yang ada padamu. Kalau menurut saudara, ini roh apa yang ada di dalam Yakobus dan Yohanes? Yo, roh apa ini? Kesombongan, Pak. Sombongan. Apalagi? Setan. Kebencian. Kebencian, penghancuran. Betul ya? Kesombongan, Pak. Ya. Roh arogan. Kesombongan. Ya, roh arogan. Kesombongan, kebencian. Ya. Wah, ini bahaya sekali. Ya, roh kemarahan. Kemarahan juga, ya. Nah, dari sini kan sudah bisa melihat tipe-tipe roh apa. Padahal sudah lihat loh, Yakobus sama Yohanes itu ngikut Yeshua loh. Di situ ada Yeshua. Tapi dalam hidup daripada Yakobus dan Yohanes melalui peristiwa ini terbongkar. Ada roh apa yang ada di dalamnya.
Sudah bisa lihat? Ada spirit apa yang menunggangi mereka, ada spirit atau roh apa yang menguasai mereka, sehingga mereka ya sebagai hasilnya mengucapkan, ya, mengeluarkan kalimat-kalimat seperti yang saudara baca. Langsung terdeteksi. Nah, pertanyaan saya adalah, saudara kepingin enggak mempunyai kemampuan ini? Saudara kepingin? Kemampuan apa? Bisa lihat seperti Yeshua. Sangat mau. Pengen, Pak. Bisa lihat seperti Yeshua. Saudara kan bisa lihat. Ya, saudara kan bisa lihat. Ini ada roh ini. Ini ada roh ini. Ini ada roh. Jadi saudara jaga-jaga dong. Ngerti maksudnya? Ya Pak, itu roh kepekaan. Nah, Discernment spirit. bisa berkata di semen spirit, bisa berkata dikatakan roh kepekaan. Saudara kepingin enggak dapat spirit yang seperti Yeshua ini? Ketemu, Pengen, Pak. lihat, dan saudara bisa menentukan. Pengen Pak, pengen. Ya. Mau Pak, mau. Nah, bisa menentukan ini ada roh apa di balik ini. Karena roh itu nggak kelihatan, saudara. Roh kelihatan itu rodok serem, saudara. Ngerti maksudnya? Lah, namanya roh itu kan nggak kelihatan, dimensinya kan beda. Tapi bisa terdeteksi. Nah, kalau saudara kepingin, maka ya saya akan bahas besok, yaitu di manakah setan-setan bersembunyi. Ya, saya nggak bahas malam ini, nanti nggak kepanjangan. Kita akan masuk dalam worship. Besok saudara dengarkan mengenai materi, mengenai pembahasan di manakah setan-setan bersembunyi. Ya, ini powerful sekali, tapi saya harus kasih tahu sama saudara, ya, siapapun yang menginginkannya seperti ini, ya, itu baik dan itu menyelamatkan, bukan untuk supaya saudara menjadi sombong. Tidak, tetapi tujuannya apa? Untuk supaya mengenal setan-setan ini modelnya kayak apa, dan tidak menjegal perjalanan saudara masuk dalam rapture. Ingat ya, itu tujuannya. Ya, paham? Ya, bukan berarti, oh saya bisa membedakan ini roh ini, roh ini, roh ini, ya kan? Dan kemudian bisa kelewatan batas jadi roh ramal. Tidak, tujuannya tidak di sana. Tujuannya ini untuk memperlengkapi saudara masuk dalam level kedewasaan, tidak dibinasakan oleh setan, seperti setan sudah punya rencana sepertiga bintang dijatuhkan. Paham ya? Saudara harus paham ini. Ya, karena ini sangat kritikal sekali. Dan ini kalau saudara bisa mendapatkan ini, saudara akan terselamatkan. Terselamatkan. Saudara ngerti, ini spirit ini, ini spirit ini, ini spirit ini. Tergantung saudara mau menerima atau menolaknya. Nah, itu tergantung saudara, itu hak pilih saudara. Ya, tapi saya sudah memperlengkapi saudara terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton video ini. Kami harap video ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kebangkitan Yeshua Masiah. Mari kita terus berbagi kasih dan harapan yang Dia berikan. Jika Anda menikmati konten ini, berikan like dan subscribe untuk update selanjutnya. Bapak Yahweh, Beshem Adoni Yeshua Masiah Ruach Kodes, memberkati kita semua. Shalom.